Malam selalu punya rahasianya sendiri. Bagi seorang janda cantik seperti Arini, malam hanyalah waktu untuk pulang, melepas lelah, lalu menutup hari dengan kesendirian yang dingin. Namun, malam itu berbeda. Di balik derasnya hujan dan temaram lampu jalan, ia justru menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Awalnya hanyalah perjalanan biasa bersama supir pribadinya, Raka. Seorang pria sederhana yang tiap hari hanya dilihatnya dari balik setir. Jarang berbicara, selalu menjaga jarak, seakan hanya hadir sebagai pelengkap rutinitas. Namun entah mengapa, malam itu, tatapannya terasa lain. Caranya bicara membuat dada sesak, bahkan keheningan di antara mereka terasa begitu intim. Hanya ada 2 orang di dalam mobil yang terjebak hujan deras. Tidak ada orang lain, tidak ada suara lain. Hanya denting air hujan yang jatuh di kaca, degup jantung yang entah mengapa semakin jelas terdengar, dan rasa aneh yang tumbuh tanpa diundang. Arini merasakan sesuatu yang selama ini ia coba lupakan. Rasa hangat dari perhatian kecil, getaran halus dari tatapan yang tulus, dan godaan samar yang lahir bukan dari kata-kata manis, melainkan dari keheningan yang sulit dijelaskan. Malam itu membuatnya bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar hanya butuh seorang supir untuk menemaninya pulang, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang ia cari selama ini. Malam yang seharusnya sederhana justru berubah menjadi malam yang membuatnya ketagihan. Ketagihan pada rasa nyaman, pada kedekatan yang ambigu, pada sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan bisa lahir dari seorang pria yang begitu jauh dari dunianya. Dan sejak malam itu, Arini sadar ada sebuah rahasia yang harus ia jaga. Sebuah rahasia tentang bagaimana seorang janda cantik bisa menemukan gairah dan ketenangan sekaligus hanya dalam satu malam bersama supirnya. Halo sahabat Kisah Luna, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, kami akan membawakan sebuah cerita menarik, penuh drama, romantis, dan tentu saja menyimpan banyak pesan kehidupan. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel Kisah Luna dengan menuliskan kota asal Anda di kolom komentar, tekan tombol subscribe, dan juga like agar kami semakin bersemangat membagikan kisah-kisah inspiratif untuk Anda semua. Mari kita mulai cerita serunya. Lantai marmer rumah megah itu berkilau di bawah cahaya lampu gantung kristal. Namun gema langkah Hana yang pelan justru menciptakan suasana sendu yang menusuk hati. Setiap ketukan hak sepatunya seperti dentuman waktu yang menandai kesepian tak bertepi. Rumah itu memang istana, dengan taman luas, kolam renang yang berkilauan, dan ruang tamu yang penuh lukisan mahal. Tapi bagi Hana, semuanya terasa seperti sangkar emas yang dingin. Hana, janda cantik yang baru berusia awal 40-an, memiliki segalanya di mata orang lain. Kekayaan, status sosial, dan wajah menawan yang membuat banyak mata terpesona. Namun satu hal yang paling ia butuhkan telah direnggut takdir. Kehangatan seorang pendamping hidup. Suaminya, seorang pengusaha sukses, meninggal setahun lalu karena serangan jantung mendadak. Sejak itu, dunia Hana berubah menjadi bayangan panjang yang tak pernah reda. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Sofa kulit coklat di ruang keluarga masih menyimpan lekuk tubuh suaminya.
Balkon lantai 2 masih mengingat tawa malam mereka ketika menatap bintang. Dan ruang makan megah dengan meja panjang berlapis taplak sutra kini hanya menjadi panggung sunyi. Lilin-lilin kristal tetap ada, piring perak tetap berkilau. Namun tak pernah lagi ada percakapan hangat di sana. Hana sering duduk sendirian di meja itu, menatap piring kosong seolah menunggu sesuatu yang tak akan kembali. Waktu baginya berjalan lambat, dan kesepian menjadi tamu abadi yang tak pernah pergi. Ia merasa seperti layang-layang yang putus dari talinya, melayang tanpa arah, terseret angin kesendirian. Pagi itu, Hana tengah berdiri di depan jendela besar ruang tamu. Tangannya menggenggam cangkir kopi, namun minuman itu sudah lama dingin, tak tersentuh. Pandangannya kosong, menembus kaca yang memperlihatkan halaman depan. Bayangan dirinya yang pucat tampak samar di balik pantulan jendela. Suara bel pintu mendadak memecah lamunannya. Nada nyaring itu terdengar asing, karena jarang ada yang datang berkunjung. Hana mengerjap, menoleh pelan. Bisumi, pengurus rumah tangganya yang sudah lama setia, berjalan tergesa menuju pintu depan. Ketika pintu terbuka, sosok pria tampak berdiri di ambang. Tinggi, tegap, dengan kemeja sederhana berwarna abu-abu dan celana hitam yang rapi. Rambutnya dipotong pendek, kulitnya sawo matang, dan tatapan matanya menenangkan. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan, tidak ada rasa menghakimi, justru ada keteduhan yang tak biasa, membuat suasana yang biasanya kaku tiba-tiba terasa berbeda. Selamat pagi, Nyonya. Saya David, supir baru Anda. Ucapnya dengan suara rendah, dalam, dan bergetar ringan. Seperti denting bas yang menenangkan telinga. Hana mematuk sejenak. Ada sesuatu dalam cara David berbicara. Bukan sekadar sopan santun formal, tetapi ada ketegasan yang lembut. Seolah kata-katanya tidak butuh hiasan, karena kejujuran sudah cukup menjadi kekuatan. Oh, Hana tersadar lalu mengangguk kaku. Mantelnya terasa berat, seolah tubuhnya menolak untuk bergerak. Namun ia buru-buru menyembunyikan kegugupan dengan suara dingin. Mari kita ke galeri. David hanya menundukkan kepala sedikit. Gerakannya sederhana, tapi penuh hormat. Ia berjalan ke arah Rolls-Royce hitam yang sudah menunggu di halaman. Dengan cekatan ia membukakan pintu belakang. Tangannya kuat namun gerakannya halus. Hana masuk ke dalam mobil. Aroma kulit asli yang mewah menyambut. Tetapi justru keheningan di dalam kabin yang lebih terasa menusuk. Mesin menyala dan mobil mulai melaju perlahan keluar dari gerbang rumah megah itu. Suasana sunyi melilit mereka. Hana duduk tegak, mencoba memusatkan perhatian keluar jendela. Tetapi sesekali matanya tanpa sadar melirik spion tengah. Di sana, wajah David terpantul jelas. Rahangnya kokoh
Ekspresinya tenang, tatapannya lurus ke jalan. Hana merasakan sesuatu yang tak pernah ia duga. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Campuran antara penasaran, lega, dan sedikit canggung. Sudah lama ia tidak merasakan kehadiran seorang pria begitu dekat dengannya. Bayangan suaminya seolah masih melekat di setiap inci ruang hidupnya, membuat Hana terbiasa menghindari tatapan pria lain. Tapi dengan David, entah mengapa, ia tidak merasa terancam. Justru ada semacam titik tenang yang mulai tumbuh di tengah badai emosinya. Hana mencoba menenangkan diri dengan menutup mata sejenak. Namun, suara mesin yang bergetar lembut ditambah aroma samar parfum maskulin David yang terbawa angin AC justru membuatnya semakin sulit mengabaikan kehadiran supir barunya itu. Mobil berhenti di depan galeri seni. Hana keluar dengan anggun, wajahnya tetap datar, meski di dalam dirinya ada gelombang yang sulit ia kendalikan. David berdiri tegap di samping mobil, membuka pintu untuknya dengan sikap penuh disiplin. Sekilas, mata mereka bertemu, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Hana merasakan sesuatu yang aneh. Ia segera mengalihkan pandangan, berjalan masuk ke galeri dengan langkah cepat. Namun sepanjang ia berada di dalam, pikirannya tak bisa lepas dari bayangan David yang menunggu di luar. Mengapa tatapan itu terasa begitu menenangkan? Mengapa ia bisa merasakan secercah ketertarikan pada seseorang yang bahkan belum ia kenal? Setelah urusannya selesai, Hana kembali menuju mobil. David sudah bersiap. Tangannya kembali membuka pintu. Gerakannya sama seperti tadi. Sederhana, profesional, namun ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dalam cara ia memperlakukan Hana. Saat mobil kembali melaju menuju rumah, Hana akhirnya bersuara. Nada suaranya bergetar halus. "Tolong, bawa saya pulang setelah ini." Kalimat itu terdengar biasa, tetapi bagi Hana sendiri, ucapan itu seperti pengakuan. Pulang bukan hanya ke rumah megah yang sunyi, tapi juga pulang ke perasaan yang sudah lama ia lupakan. Perasaan tentang adanya kemungkinan untuk memulai sesuatu yang baru. David hanya menjawab singkat, "Baik, Nyonya." Namun, nada suaranya begitu stabil, begitu menenangkan, hingga Hana merasa seolah ada yang berubah di dalam dirinya. Ia menatap keluar jendela, namun dalam hati ia tahu, hari ini bukan hari yang biasa. Ada sesuatu yang baru saja dimulai. Sesuatu yang tak terduga, mungkin berbahaya, namun juga menggoda. Malam telah turun ketika Hana kembali ke rumahnya. Lampu-lampu taman menyala temaram, menerangi jalan setapak yang panjang menuju pintu utama. Rolls-Royce berhenti perlahan, dan David turun untuk membukakan pintu. Gerakannya tetap sama, tenang, sopan, tanpa ekspresi berlebihan. Namun bagi Hana, ada sesuatu yang berbeda. Seolah setiap detail kecil yang dilakukan David meninggalkan jejak dalam hatinya. Ia melangkah masuk ke rumah megah yang sunyi. Lagi-lagi, gema langkah sepatunya memenuhi ruang kosong. Bisumi menyambutnya di depan pintu, membawakan mantel dan tasnya. Hana hanya mengangguk tipis, lalu beranjak ke ruang tengah. Sambil menuangkan segelas anggur, ia duduk di sofa panjang dan menatap keluar jendela. Bayangan David sekilas melintas dalam pikirannya. Cara dia membuka pintu, cara tatapannya lurus tanpa pretensi. Hana mengerjap,
mencoba mengusir bayangan itu. Namun semakin ia menepis, semakin kuat gambaran itu kembali. Hatinya berdebat. Apa yang sedang aku pikirkan? Dia hanya supir. Aku tak seharusnya melihatnya lebih dari itu. Namun bagian lain dari dirinya berbisik lirih. Tapi sudah lama kau tidak merasakan ketenangan seperti itu. Sudah lama kau tidak merasa diperhatikan. Malam itu, Hana tak segera tidur. Ia berjalan pelan menuju balkon. Angin malam menyentuh kulitnya yang halus. Gaun tidurnya yang tipis bergoyang lembut tertiup angin. Ia menutup mata, merasakan dingin sekaligus hangat yang aneh dalam dadanya. Pandangannya menurun ke arah halaman depan. Dari kejauhan, ia bisa melihat samar sosok David sedang memarkir mobil ke garasi. Gerakan pria itu tegap, penuh kontrol, seakan setiap langkahnya sudah terukur. Hana menahan nafas. Ada denyut aneh di dadanya. Perasaan yang seharusnya tidak ia rasakan untuk seseorang seperti David. Namun kenyataannya, ia tidak bisa memalingkan pandangan. Ia buru-buru menutup tirai, lalu kembali ke kamar. Keesokan harinya, Hana bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan setelan elegan berwarna krem, rambutnya disanggul rapi. Bibirnya diberi sentuhan marah muda. Ia sendiri heran, mengapa tiba-tiba ia merasa ingin tampil lebih segar hari ini. Di depan rumah, David sudah menunggu. Ia berdiri tegak di samping mobil, berseragam rapi, sorot matanya tetap tenang. Hana melangkah mendekat. Sepatu haknya mengetuk lantai marmer dengan irama teratur. Saat pintu mobil dibuka, mata mereka bertemu sepersekian detik. Kali ini Hana tidak buru-buru mengalihkan pandangan. Ke kantor dinas David, katanya pelan. Baik Nyonya. Perjalanan dimulai. Jalanan pagi dipenuhi kendaraan. Namun di dalam mobil itu, suasananya seolah terpisah dari dunia luar. Hana menatap keluar jendela, tetapi matanya sering kembali pada pantulan spion. Wajah David selalu terlihat begitu tenang. Setiap gerakan tangannya disetir begitu mantap. Seakan ia sudah lama mengenal setiap tikungan jalan. Hana mendapati dirinya bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria ini? Dari mana datangnya ketenangan itu? Mengapa hanya dengan kehadirannya, Hana merasa tidak sendirian? Tanpa sadar, Hana membuka suara. Kau sudah lama bekerja sebagai supir? Pertanyaan itu terdengar biasa. Namun bagi Hana sendiri, itu seperti tembok pertama yang ia runtuhkan. David melirik sebentar melalui kaca spion, lalu menjawab datar, namun tidak dingin. Sudah beberapa tahun, Nyonya, saya pernah bekerja untuk keluarga lain sebelumnya. Dan mengapa berhenti? Tanya Hana. Suaranya kali ini terdengar lebih lembut. Ada hal-hal yang berubah. Saya memilih pindah. David tidak menambahkan detail. Suaranya tetap stabil, seakan ada hal-hal yang sengaja disimpan. Hana mengangguk pelan. Diam-diam, ia justru semakin penasaran. Ada misteri di balik kesederhanaan David, dan hal itu justru menarik hatinya lebih dalam. Siang harinya, setelah urusan kantor selesai, Hana kembali ke mobil. Kali ini, suasana berbeda. Ia merasa tidak ingin terburu-buru pulang. Dalam hatinya, ada dorongan aneh untuk memperpanjang kebersamaan dengan David. David, ucapnya pelan. Bawa aku berkeliling sebentar, jangan langsung ke rumah. David menoleh singkat, lalu mengangguk. Baik, Nyonya. Mobil melaju ke arah pinggiran kota, melewati jalan-jalan yang rindang dengan pepohonan besar.
Sinar matahari sore menembus dedaunan, menciptakan bayangan yang berkilau di kaca mobil. Hana bersandar, matanya menatap keluar. Tapi pikirannya berputar pada satu hal. Mengapa ia begitu nyaman berada di dalam mobil ini bersama David? Keheningan kembali menyelimuti. Namun kali ini, keheningan itu tidak menekan. Justru terasa seperti selimut hangat yang menenangkan. Hana melirik spion, dan sekali lagi, mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang tersampaikan tanpa kata, sesuatu yang ambigu, samar, namun nyata. Hana buru-buru mengalihkan pandangan, pipinya sedikit memerah. Ia meneguk nafas dalam-dalam, mencoba menetralkan perasaan yang mulai tumbuh tanpa kendali. Akhirnya mobil berhenti di tepi sebuah taman kecil. Hana turun, merasakan angin sore menyapu wajahnya. David berdiri tak jauh darinya, tetap menjaga jarak, namun kehadirannya begitu kuat. Hana berjalan pelan di antara pepohonan, membiarkan dirinya merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa sendirian. Malam itu, ketika Hana kembali ke rumah, ia berdiri di depan cermin kamar. Wajahnya masih cantik, matanya masih memancarkan cahaya yang dulu sering dipuji banyak orang. Tapi selama setahun terakhir, ia tak pernah melihat dirinya benar-benar hidup. Kini, ada secercah cahaya baru di sana. Sebuah percikan yang muncul setelah pertemuan dengan David. Ia menggenggam gaun tidurnya erat-erat, menunduk dan berbisik lirih. Apa yang sedang terjadi padaku? Namun, jauh dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Untuk pertama kalinya setelah lama tenggelam dalam kesedihan, Hana merasa hidup kembali. Dan David, supir barunya yang penuh misteri, adalah alasan mengapa ia bisa merasakan itu. Malam kembali menyelimuti rumah megah Hana. Setelah sore panjang berkeliling kota bersama David, pikirannya tak berhenti berputar. Ada sesuatu yang berulang kali hadir di kepalanya. Tatapan sekilas di kaca spion, hening yang mendekap mereka berdua di dalam mobil, dan bayangan sosok tegap yang berdiri tenang menjaga jarak namun seolah begitu dekat. Hana terbaring di ranjang besar dengan lampu kamar yang temaram. Matanya menatap langit-langit, tapi pikirannya melayang jauh. Ia mengingat masa-masa sebelum suaminya meninggal. Semua terasa penuh warna, penuh canda, penuh kehangatan. Namun kini, rumah besar ini hanya menyisakan gema. Entah mengapa, setiap kali ia menutup mata, wajah David hadir. Bukan wajah yang terlalu tampan seperti aktor, bukan pula gaya yang flamboyan. Justru kesederhanaan, ketegasan, dan misteri di balik tatapannya yang membuat Hana sulit melepaskan diri. Ia membalikkan badan, memeluk bantal dan bergumam lirih. Kenapa aku harus memikirkan supirku sendiri? Namun semakin ia berusaha menepis, semakin kuat bayangan itu menguasai benaknya. Ada getaran aneh yang tak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, Hana sengaja bangun lebih awal. Ia memilih gaun berwarna biru muda yang membalut tubuh rampingnya dengan anggun. Ia berdiri lama di depan cermin, memastikan setiap detail terlihat sempurna. Bibirnya dipulas lembut, pipinya sedikit merona. Saat keluar rumah, David sudah siap dengan mobil hitam yang berkilau. Ia berdiri tegak di samping pintu, dengan wajah tenang seperti biasanya. Namun kali ini, ketika membuka pintu untuk Hana, matanya sempat bertemu pandang dengan mata janda itu lebih lama dari biasanya. Seketika,
Dada Hana berdekup kencang. "Pagi, David," ucap Hana pelan dengan suara yang sedikit lebih lembut dari biasanya. "Pagi, Nyonya," jawab David singkat lalu menunduk hormat. Perjalanan menuju kantor dinas kembali berlangsung hening. Tapi hening itu bukan sekadar kosong. Ada semacam arus yang berputar di udara. Arus yang membuat Hana tak bisa duduk dengan tenang. Sesekali ia melirik David. Tangannya yang kokoh memegang setir, rahangnya yang tegas, sorot matanya yang lurus ke depan, semuanya membuat Hana semakin sulit mengendalikan pikirannya. Ia merasa seperti remaja yang baru pertama kali jatuh hati, padahal dirinya adalah wanita matang dengan pengalaman hidup yang panjang. Siang itu, setelah pertemuan resmi selesai, Hana kembali ke mobil. Namun kali ini ia tak ingin pulang. Ia butuh udara, butuh ruang, sekaligus butuh kebersamaan yang anehnya membuatnya merasa aman. "David," ucapnya dengan suara tenang, "bawa aku ke tempat yang sepi. Aku ingin tenang sebentar." David menoleh sekilas, rautnya tetap serius. "Baik, Nyonya." Mobil berbelok meninggalkan hiruk-pikuk kota. Mereka melewati jalan berliku dengan pepohonan rindang. Udara semakin segar, langit semakin cerah. Hingga akhirnya mobil berhenti di tepi sebuah danau kecil yang tersembunyi, dikelilingi hutan pinus. Hana turun, angin sejuk menerpa rambut panjangnya. Ia melangkah ke tepi danau, menatap air yang berkilau diterpa sinar matahari. Rasanya seperti berada di dunia lain, sunyi, damai, dan jauh dari segala beban. David berdiri tak jauh di belakangnya, tetap menjaga jarak. Tapi justru kehadiran diam-diam itulah yang membuat Hana merasa diperhatikan. "Cantik sekali, bukan?" ucap Hana sambil menatap air. "Ya, Nyonya," jawab David singkat. Hana menoleh, menatap wajah pria itu. "Kau selalu serius, David, seperti tak pernah membiarkan dirimu santai barang sedikit." David hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, "Itu sudah kebiasaan saya, Nyonya. Tugas saya menjaga Anda tetap aman. Itu yang utama." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Hana terdengar jauh lebih dalam. Menjaga. Ada sesuatu yang hangat menyusup ke hatinya. Mereka duduk di bangku kayu dekat danau. Hana melepas sepatunya, membiarkan ujung jarinya menyentuh tanah. Angin meniup rambutnya, membuat beberapa helai jatuh ke wajahnya. Tanpa sadar, David menoleh, dan matanya menangkap pemandangan itu. Seorang wanita matang yang cantiknya begitu alami, tampak rapuh namun tetap anggun. Tatapan itu hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Hana menyadarinya. Ada sesuatu yang berbeda di mata David saat itu. Sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Hana menunduk, jantungnya berdebar. Suasana tiba-tiba berubah, lebih intim, lebih ambigu. Ia berusaha memecah keheningan. "Kau tahu, David, sudah lama aku tidak duduk tenang seperti ini. Setelah suamiku tiada, rasanya semua hari hanya penuh kesibukan dan kehampaan." David menatapnya. Kali ini lebih lama. "Saya mengerti, Nyonya. Kehilangan itu tidak mudah." Hana tersenyum pahit.
Kadang aku merasa aku sudah lupa bagaimana caranya merasakan sesuatu. Ucapan itu membuat udara di antara mereka semakin berat. Hana sadar ia sudah melangkah terlalu jauh, membuka hati di hadapan seorang supir. Tapi anehnya, ia tidak menyesal. Justru hatinya terasa lebih ringan. Senja mulai turun, langit berwarna orange keemasan. Mereka kembali ke mobil dengan perasaan berbeda. Perjalanan pulang terasa panjang, penuh dengan keheningan ambigu yang menyimpan banyak arti. Sesampainya di rumah, Hana turun pelan. Saat David menutup pintu, mata mereka bertemu sekali lagi. Kali ini, tak ada yang buru-buru mengalihkan pandangan. Hana ingin berkata sesuatu, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berjalan masuk ke rumah. Namun begitu pintu tertutup, ia bersandar lemah di baliknya, memegang dada yang berdegup kencang. Malam itu, Hana kembali sulit tidur. Di kamar yang sepi, ia terus memikirkan tatapan David di tepi danau. Tatapan singkat yang seakan mampu menembus hatinya yang sudah lama terkunci. Kenapa aku menginginkannya ada di sisiku lebih lama? Bisiknya lirih. Dan tanpa ia sadari, benih perasaan itu mulai tumbuh. Sebuah getaran halus yang perlahan berubah menjadi api kecil. Api yang bisa saja membakar seluruh hatinya jika terus dibiarkan. Hana menatap pantulan dirinya di cermin besar yang menghiasi kamarnya. Wajah cantiknya tampak lelah, namun ada semburat cahaya berbeda di matanya. Sejak pertemuan di tepi danau bersama David, batinnya tak lagi sama. Ia merasa hidupnya yang selama ini hanya berkutat antara kesepian dan rutinitas mendadak memiliki alur baru. Namun, perasaan itu membuatnya bingung. Bagaimana bisa aku tertarik pada supirku sendiri? Batinnya meronta. Status sosial, kehormatan keluarga, dan nama besar mendiang suaminya seakan menjadi dinding tebal yang menghalangi langkahnya. Meski begitu, ada sesuatu dalam diri David yang membuat Hana sulit berpaling. Ketenangan pria itu, sikapnya yang tak pernah berlebihan, justru menciptakan daya tarik yang membius. Hari berikutnya, Hana harus menghadiri sebuah jamuan makan malam bersama kolega mendiang suaminya. Ia mengenakan gaun hitam elegan dengan aksen renda di bagian bahu. Saat berjalan menuruni tangga, ia melihat David yang berdiri menunggu di ruang tamu. Sejenak, waktu seakan berhenti. Mata David menatapnya sekilas, lalu segera menunduk dengan sopan. Tapi Hana sempat melihat kilatan berbeda di sana. "Antarkan aku ke Hotel Grand Imperial," ucap Hana singkat. David mengangguk. "Baik, Nyonya." Perjalanan terasa hening. Hanya suara mesin mobil yang mengisi ruangan. Namun bagi Hana, keheningan itu justru semakin menegangkan. Ia berulang kali melirik ke kaca spion, memperhatikan wajah David yang tetap dingin, seolah tak terganggu oleh apapun. Jamuan makan malam berlangsung meriah. Musik lembut mengalun, gelas-gelas beradu, tawa para tamu bergema di ruangan megah. Hana berusaha menampilkan senyum terbaiknya, meski hatinya tak sepenuhnya ada di sana. Sesekali ia mencuri pandang ke arah luar, di mana David menunggu dengan setia di dekat mobil. Dalam hiruk-pikuk pesta,
Sosok pria itu justru menjadi titik tenang yang membuat Hana merasa aman. Setelah beberapa jam, Hana pamit lebih awal. Ia merasa lelah dengan percakapan basa-basi dan sorotan mata penuh tanya dari orang-orang yang masih membicarakan status jandanya. Begitu masuk mobil, ia menghela napas panjang. "Aku benci suasana seperti itu," gumamnya lirih. David menoleh sekilas melalui kaca spion. Terkadang, berpura-pura kuat memang melelahkan. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menohok. Hana terdiam, menatap refleksi dirinya yang tampak rapuh. Malam semakin larut. Jalanan kota mulai lengang. Hana bersandar di kursi. Matanya setengah terpejam. Namun tiba-tiba ia berkata, "David, jangan pulang dulu. Bawa aku berkeliling. Kemana saja?" David tidak bertanya lebih lanjut. Mobil melaju melewati jalanan sepi, melewati jembatan dengan lampu-lampu temaram, hingga menuju kawasan bukit yang menampilkan panorama kota dari ketinggian. Mereka berhenti di sana. Dari dalam mobil, lampu kota berkilau seperti lautan bintang. Hana memandanginya dengan mata berbinar. Namun hatinya penuh gejolak. "Indah sekali," bisiknya. David hanya mengangguk pelan. "Ya, Nyonya." Keheningan kembali tercipta. Tapi bukan sekedar hening. Udara terasa penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah ketegangan manis yang membuat jantung Hana berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke arah David yang masih menatap lurus ke depan. Dari jarak sedekat itu, Hana bisa memperhatikan detil wajahnya. Garis rahang tegas, bulu mata yang lentik namun maskulin, dan sorot mata yang dalam. Tanpa sadar, Hana berbisik, "David, kau selalu begitu tenang. Bagaimana kau bisa?" David menoleh sebentar, lalu menatap jalan lagi. "Kalau saya goyah, bagaimana saya bisa menjaga Anda?" Jawaban itu membuat Hana terdiam. Ada getaran hangat yang menjalar di dadanya. Sebuah kalimat sederhana, tapi mampu menembus pertahanannya. Beberapa menit berlalu tanpa kata, hingga akhirnya Hana berkata pelan, "David, aku rasa aku sudah lupa bagaimana rasanya dekat dengan seseorang." David menoleh. Tatapannya sedikit melembut. Namun ia tidak berkata apa-apa. Hana menunduk. Jemarinya menggenggam gaunnya dengan gugup. Hatinya ingin terus berbicara namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa merasakan bagaimana udara di dalam mobil mendadak semakin berat, seolah menyimpan rahasia yang tak boleh diungkapkan. Akhirnya, Hana meminta David membawanya pulang. Perjalanan pulang terasa panjang, meski mereka tak saling bicara. Namun, keheningan itu lebih jujur dari kata-kata. Sesampainya di rumah, Hana turun perlahan. Saat David menutup pintu, mata mereka bertemu sekali lagi. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah tatapan yang menggantung lebih lama, penuh makna yang tak terucapkan. "Terima kasih David," ucap Hana pelan. David hanya menunduk, tapi ada sedikit senyum samar di wajahnya. Begitu masuk ke dalam rumah, Hana bersandar di dinding. Nafasnya tersengal, dadanya berdebar kencang. Ia menutup mata, mengingat kembali setiap detik kebersamaan malam itu. Untuk pertama kalinya sejak lama, Hana merasa hidup.
Ia merasa diinginkan, dan itu menakutkan sekaligus memabukkan. Malam itu, Hana terjaga hingga larut. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya, menatap jendela yang mengarah ke halaman depan. Dari sana, ia bisa melihat samar sosok David yang masih berjaga di dekat mobil, meski hari sudah larut. "Dia hanya supirku?" gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, hatinya membantah. Ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang tak bisa lagi ia pungkiri. Dan malam itu, Hana sadar satu hal. Ia sedang berdiri di ambang sebuah keputusan besar. Antara menahan diri demi menjaga batas, atau membiarkan hatinya jatuh ke dalam godaan yang semakin sulit ditolak. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Rintiknya menimpa jendela besar kamar Hana, menimbulkan irama monoton yang seolah memanggil kenangan-kenangan lama. Hana duduk di sofa dekat perapian, mengenakan gaun tidur sutra berwarna gading yang jatuh lembut mengikuti lekuk tubuhnya. Api di perapian menari, memantulkan cahaya keemasan pada wajahnya yang cantik namun gelisah. Sudah beberapa hari berlalu sejak malam penuh rahasia di bukit bersama David. Namun setiap kali Hana mencoba menutup mata, yang muncul justru tatapan tenang pria itu. Tatapan yang tak pernah melewati batas, tapi justru itulah yang membuatnya semakin sulit dilupakan. Ia berusaha mengalihkan pikiran, membuka buku, menyetel musik klasik, bahkan mencoba menulis diari. Tapi tetap saja, bayangan David muncul. "Mengapa aku seperti ini?" Hana meremas buku di pangkuannya. Ia bukan gadis remaja lagi. Ia adalah seorang kepala dinas, janda kaya yang dihormati banyak orang. Seharusnya ia mampu menjaga jarak. Namun hatinya tak bisa bohong. Sejak kehadiran David, ada ruang kosong dalam dirinya yang perlahan terisi. Suara ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. "Nyonya," suara Bisumi terdengar dari luar. "David menanyakan apakah mobil perlu disiapkan besok pagi. Katanya ada laporan cuaca buruk." Hana terdiam sejenak. "Suruh dia menunggu sebentar di ruang tamu. Aku akan turun." Bisumi mengangguk dari balik pintu dan berlalu. Hana menatap bayangan dirinya di cermin sekali lagi. Pipinya memerah, entah karena pantulan api perapian atau perasaan yang sulit ia kendalikan. Ia berdiri, meraih mantel tipis lalu berjalan menuruni tangga. Di ruang tamu, David berdiri tegak, basah kuyup karena baru saja memeriksa garasi. Rambutnya sedikit menetaskan air hujan, kemeja putih yang dikenakannya melekat di tubuhnya, memperlihatkan garis otot yang samar. Hana tersegun sesaat. Ada sesuatu yang begitu manusiawi, namun juga berbahaya dalam pemandangan itu. "David," ucapnya pelan. "Kau basah kuyup. Mengapa tidak menunggu sampai hujan reda?" David menunduk sopan. "Saya hanya memastikan kendaraan aman, Nyonya. Jalanan licin. Saya tidak ingin ada masalah jika besok Anda perlu keluar." Kata-katanya sederhana, tapi penuh perhatian. Hana merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. "Duduklah sebentar. Aku akan menyuruh Bisumi menyiapkan minuman hangat." "Tidak usah repot-repot, Nyonya. Saya baik-baik saja." Namun Hana tetap menatapnya dengan sorot yang tak bisa ditolak. "Itu perintah," ujarnya dengan nada lembut tapi tegas. David akhirnya menurut. Ia duduk di sofa, tubuh tegapnya tampak kontras dengan sikapnya yang penuh hormat. Hana duduk di seberang, jarak di antara mereka dipenuhi oleh meja kaca dengan vas bunga mawar putih.
Beberapa menit hening, hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar. Hana menatap jari-jarinya yang saling meremas. "David, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu, Nyonya. Kau selalu terlihat begitu tenang, bahkan saat keadaan sulit sekalipun. Bagaimana bisa?" David terdiam sebentar, lalu menjawab, "Saya pernah kehilangan banyak hal dalam hidup Nyonya. Setelah itu, saya belajar. Jika saya tidak tenang, dunia bisa menghancurkan saya." Kata-katanya menghunjam. Hana merasakan dadanya sesak. "Kehilangan," bisiknya. "Aku juga tahu rasanya. Terlalu baik malah." Mata mereka bertemu. Kali ini, tidak ada yang berusaha mengalihkan pandangan. Ada sesuatu yang melintas di udara. Sesuatu yang tidak bisa lagi mereka sembunyikan. Bisumi masuk membawa 2 cangkir coklat panas, lalu meletakkannya di meja. Suasana tegang itu seketika memudar, berganti dengan keheningan canggung. "Terima kasih, Bi," kata Hana cepat. Setelah Bisumi pergi, Hana meraih cangkirnya, mencoba menenangkan diri. Namun ketika tangannya tanpa sadar menyentuh ujung jari David yang juga meraih cangkir, ada sengatan listrik halus yang membuatnya terhenti. Hana menarik tangannya cepat-cepat. Wajahnya memerah. "Maaf." David hanya menunduk. "Tidak apa-apa, Nyonya." Tapi matanya berkata lain. Ada sesuatu yang ia tahan keras-keras di balik tatapan itu. Malam semakin larut. Hujan tak juga reda. Hana akhirnya berdiri. "David, jangan pulang dulu. Hujan terlalu deras. Tidurlah di ruang tamu malam ini." David tampak hendak menolak, tapi Hana mengangkat tangannya. "Itu perintah." David mengangguk. "Baik, Nyonya." Hana beranjak menuju tangga, namun sebelum naik, ia menoleh sebentar. "David," suaranya hampir berbisik. "Terima kasih sudah membuatku merasa tidak sendirian." David hanya diam, namun tatapan matanya mengikuti langkah Hana hingga menghilang di balik dinding. Di kamar, Hana bersandar di pintu yang baru ia tutup. Nafasnya memburu. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat. Ia memejamkan mata, mengingat kembali setiap detik di ruang tamu. Sentuhan singkat jari mereka, tatapan yang terlalu lama, kata-kata sederhana namun penuh makna. Apa yang sedang terjadi denganku? Ia berjalan ke jendela. Dari sana, ia bisa melihat samar sosok David yang berbaring di sofa ruang tamu. Meski bayangannya hanya remang oleh cahaya lampu gantung. Hana menyentuh kaca jendela dengan ujung jarinya. Aku seharusnya tidak merasa begini. Tapi aku tidak bisa berhenti. Malam itu, Hana sadar satu hal. Sesuatu yang berbahaya telah dimulai. Bukan hanya sekadar rasa kagum atau ketertarikan biasa. Ini adalah api yang siap membakar jika ia tak mampu mengendalikannya. Namun, untuk pertama kalinya sejak suaminya tiada, Hana merasa hidup. Ia merasa diinginkan. Dan itu adalah godaan yang terlalu manis untuk dihindari. Pagi itu, matahari muncul dari balik tirai tipis kamar Hana. Namun cahaya hangatnya tak cukup untuk meredakan kekacauan yang berputar di dalam hatinya. Semalaman ia sulit tidur. Bayangan wajah David terus menghantuinya. Sikap tenangnya, sorot matanya, bahkan kehangatan samar dari sentuhan jari yang nyaris tak disengaja. Hana duduk di tepi ranjang, meraih cangkir teh yang sudah setengah dingin. Ia menghela napas panjang.
Apa aku sudah gila? Batinnya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ilusi belaka, bahwa perasaannya hanyalah karena kesepian panjang yang belum juga terobati. Namun semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat perasaan itu menghantam. Hari itu, Hana memiliki agenda rapat penting di kantor dinas. Ia mengenakan setelan jas krem elegan dengan rok selutut yang membingkai kakinya yang jenjang. Ketika menuruni tangga, ia mendapati David sudah menunggu di ruang tamu, berdiri tegak dengan seragam rapi. Sekilas pandangan mereka bertemu. Hana buru-buru menunduk. Jantungnya berdetak tak karuan. "Mari kita berangkat," katanya cepat, seolah ingin menutupi kegugupannya. David hanya mengangguk. "Baik, Nyonya." Mobil melaju melewati jalanan kota yang ramai. Hana duduk di kursi belakang, matanya menatap keluar jendela meski pikirannya jauh melayang. Ia bisa merasakan keheningan itu menekan, menuntut. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tapi lidahnya keluh. Di kaca spion, ia melihat sekilas wajah David. Fokus, tenang, tanpa ekspresi berlebihan. Namun bagi Hana, ketenangan itu justru menimbulkan gejolak. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik wajah dingin itu. Tanpa sadar, Hana bersuara, "David?" David menoleh sekilas lewat spion. "Ya, Nyonya. Apakah kau pernah merasa takut dekat dengan seseorang?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja membuat Hana sendiri terkejut. David tidak langsung menjawab. Mobil terus melaju, hanya suara mesin yang terdengar. Baru setelah beberapa detik, ia berkata pelan, "Takut ya? Tapi kadang yang lebih menakutkan justru jika kita menolak perasaan itu." Jawaban sederhana itu membuat Hana terdiam. Tubuhnya sedikit bergemetar dan ia segera memalingkan wajah keluar jendela. Namun bibirnya tak bisa menahan senyum samar yang tiba-tiba muncul. Rapat berlangsung lama, penuh angka, grafik, dan perdebatan. Hana berusaha profesional, menunjukkan wibawa sebagai kepala dinas. Tapi di sela-sela rapat, pikirannya kembali melayang. Ia teringat kalimat David di mobil. Yang lebih menakutkan adalah menolak perasaan itu. Kalimat itu terasa seperti mantra, menggema berulang kali di benaknya. Sore menjelang, hujan turun deras saat Hana keluar dari gedung kantor. David sudah menunggu dengan payung besar, melangkah cepat untuk melindunginya dari rintik hujan. Hana merasakan kehangatan aneh saat payung itu menaungi mereka berdua, menciptakan ruang kecil yang intim di tengah keramaian. Begitu masuk mobil, Hana merapikan rambutnya yang sedikit basah. David menutup payung, lalu masuk ke kursi depan. Hujan terus mengguyur, menimbulkan suara riuh yang memantul di atap mobil. "Mau langsung pulang, Nyonya?" tanya David sopan. Hana berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Tidak, bawa aku ke tempat yang tenang. Aku butuh udara." David mengangguk, tanpa bertanya lebih lanjut. Mobil berbelok meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju jalanan sepi yang dikelilingi pepohonan. Akhirnya mereka berhenti di sebuah taman kecil di pinggir kota yang biasanya sepi saat hujan. Hana duduk diam, menatap tetesan hujan yang mengalir di kaca jendela. Atmosfer hening, hanya suara hujan dan hembusan nafas mereka berdua. "David," suaranya nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. "Aku tidak tahu lagi siapa diriku. Aku merasa hidupku kosong terlalu lama. Dan sekarang ada sesuatu yang berbeda." David menoleh perlahan. Matanya menatap ke arah kaca spion, mencoba menangkap tatapan Hana.
kosong bukan berarti lemah, Nyonya. Kadang itu justru pertanda hati sedang menunggu diisi. Hana menggigit bibirnya. Kata-kata itu menusuk dalam. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan yang meletup-letup. Namun air matanya justru jatuh tanpa bisa ditahan. David terkejut, segera mematikan mesin mobil, lalu berbalik. "Nyonya, apakah Anda baik-baik saja?" Hana menggeleng, menutup wajah dengan tangannya. "Tidak, aku tidak baik-baik saja. Aku sudah lama sendirian, dan aku benci perasaan ini." David tidak mendekat, hanya duduk di kursinya, memberi ruang. Tapi suaranya lembut, penuh ketulusan. "Kesendirian itu bukan aib. Justru karena itulah Anda jadi begitu kuat." Hana menurunkan tangannya perlahan, menatap David dengan mata berkaca-kaca. Saat itu ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Dinding yang ia bangun selama ini perlahan runtuh. "David," suaranya bergetar, hampir seperti bisikan. Mengapa aku merasa aman hanya saat bersamamu?" Keheningan menyelimuti. Udara di dalam mobil terasa begitu padat, seolah hanya menunggu satu langkah kecil untuk meledak. David menahan napas. Ia bisa melihat bagaimana rapuhnya wanita di depannya. Wanita yang selama ini terlihat begitu kuat, ternyata menyimpan luka yang dalam. "Aku tidak tahu jawabannya, Nyonya," ucapnya akhirnya. "Tapi jika kebersamaanku bisa membuatmu sedikit lebih tenang, maka biarkan aku ada di sini." Hana menutup mata, membiarkan air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak merasa sendirian. Tangannya bergerak pelan, tanpa disadari, menyentuh kursi depan, seolah mencari sesuatu untuk digenggam. David melihat gerakan itu lewat kaca spion. Ia tidak bergerak, tidak menolak, tapi juga tidak mendekat. Ada batas yang masih ia jaga. Namun Hana tahu, batas itu semakin rapuh setiap kali mereka bersama. Setelah beberapa lama, Hana menghela napas panjang. Ia mengusap air matanya, lalu tersenyum samar. "Bawa aku pulang, David." David mengangguk tanpa kata. Mobil kembali melaju, meninggalkan taman yang sepi. Namun hati Hana tidak lagi sama. Ada api kecil yang mulai menyala. Api yang tidak bisa ia padamkan. Ia tahu perasaan itu sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Malam itu, saat berbaring di ranjangnya, Hana menatap langit-langit kamar dengan dada berdebar. Kata-kata David kembali menggema di benaknya. "Jika kebersamaanku bisa membuatmu sedikit lebih tenang, maka biarkan aku ada di sini." Kalimat itu bukan sekedar janji sederhana. Itu adalah pengakuan tak langsung. Sesuatu yang membuat Hana sulit tidur. Dan malam itu, Hana sadar satu hal. Ia tidak lagi hanya terikat oleh masa lalu. Ia sedang bergerak menuju sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin berbahaya, tapi juga penuh harapan. Sebuah perasaan yang tak bisa lagi ia sangkal. Langit malam itu berlapis awan tebal. Hujan yang turun sejak sore masih menyisakan aroma tanah basah dan dingin yang menusuk kulit. Dari jendela kamar megahnya, Hana menatap kosong ke arah halaman luas yang gelap. Semua terasa hampa, kecuali satu hal. Bayangan David yang terus hadir di benaknya. Sejak percakapan mereka di taman kemarin, ada sesuatu yang berubah.
Hati Hana tak lagi sekadar gelisah. Ia mulai terbakar oleh rasa yang tak mampu ia bendung. Setiap tatapan David, setiap kata sederhana darinya, seolah masuk begitu dalam ke relung hati yang sudah lama beku. Hana menggenggam erat cangkir anggur di tangannya. Aku tak boleh larut sejauh ini, pikirnya. Tapi justru semakin ia berusaha menghindar, semakin kuat pula tarikan itu. Suara ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunannya. Bik Sumi masuk dengan wajah cemas. Nyonya, ban mobil belakang bocor. Besok teknisi baru bisa datang. Untuk sementara, mobil diparkir di garasi. Hana mengangguk lesu. Baiklah, terima kasih, Bi. Davud sedang memeriksa lagi di garasi. Katanya ingin memastikan aman. Mendengar nama itu, hati Hana bergetar. David? Iya, Nyonya. Katanya dia akan kembali ke mes supir setelah selesai. Hana terdiam. Ada keinginan aneh yang muncul begitu saja. Keinginan untuk melihat David malam itu juga tanpa alasan yang jelas. Beberapa menit kemudian, Hana melangkah ke arah garasi. Lantai marmer dingin bergema di setiap langkahnya. Gaun tidurnya yang sederhana melambai ringan mengikuti gerakannya. Ia tak peduli meski malam sudah larut. Ada magnet tak kasat mata yang menariknya ke sana. Garasi itu remang. Hanya diterangi lampu gantung kuning pucat. David berdiri di samping Rolls Royce. Tangannya kotor oleh bekas oli. Ia menoleh cepat begitu mendengar suara langkah. Nyonya, suaranya agak terkejut. Kenapa keluar malam-malam begini? Udara dingin, nanti bisa sakit. Hana berhenti beberapa langkah darinya. Senyum samar terbentuk di bibirnya. Aku tidak bisa tidur. Hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. David menunduk sedikit, membersihkan tangannya dengan lap. Saya baik-baik saja. Maaf jika membuat Nyonya khawatir. Keheningan turun di antara mereka. Hanya terdengar tetes hujan yang jatuh dari atap garasi. Hana menatap David lama, menyadari betapa berbeda pria ini dari orang-orang di sekelilingnya. Tak ada basa-basi manis, tak ada pujian palsu. Hanya ketulusan iman yang menenangkan. David, ucap Hana akhirnya, suaranya bergetar halus. Kau tahu, sejak kau datang, ada sesuatu yang berubah di rumah ini. Aku tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian. David menegakkan tubuh, menatap Hana dengan mata dalam. Ada rasa ragu di sana, tapi juga kehangatan yang sulit disembunyikan. Saya hanya melakukan tugas saya, Nyonya. Jika kehadiran saya membuat Anda sedikit lebih tenang, itu sudah cukup. Hana melangkah lebih dekat, hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Bukan hanya tenang, lebih dari itu. Kau membuatku merasa hidup kembali. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan syarat makna. David tampak kaku, seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Nyonya, suaranya rendah, nyaris berbisik. Kita tidak boleh terlalu jauh. Ada batas yang harus dijaga.
Hana tersenyum pahit. Batas. Ia mendekat sedikit lagi, menatap mata David tanpa berkedip. Bukankah batas itu hanya ada karena kita takut pada apa yang sebenarnya kita rasakan? Jantung David berdetak kencang. Ia ingin mundur, tapi kakinya terpaku. Ada daya tarik yang tak bisa ia lawan. Sorot mata Hana, luka yang tersembunyi di balik senyumnya, semua itu menembus pertahanannya. Hening yang panjang terasa lebih bising daripada suara hujan. Lalu seolah waktu berhenti, Hana mengulurkan tangannya. Ujung jarinya menyentuh punggung tangan David. Sebuah sentuhan singkat tapi menggetarkan. David menutup mata sejenak, menarik nafas dalam. Ia tahu, ini berbahaya. Tapi ia juga tahu, ia tak lagi sanggup berpura-pura. "Kenapa kau melakukan ini, Nyonya?" tanyanya lirih. Hana menggenggam tangan David dengan mantap. "Karena aku lelah menahan diri. Aku sudah terlalu lama terpenjara dalam kesepian. Dan malam ini, aku hanya ingin jujur." Keduanya berdiri dalam diam, hanya genggaman tangan yang berbicara. Ada gairah samar yang merambat, bukan dalam bentuk tindakan terburu-buru, melainkan dalam energi yang bergetar di antara mereka. Hana merasakan hangatnya tangan David. Kontras dengan dinginnya udara malam. Untuk pertama kali dalam hidupnya setelah lama, ia merasa benar-benar dipandang bukan sebagai janda kaya atau wanita kesepian, tapi hanya sebagai seorang perempuan yang butuh dimengerti. David di sisi lain merasakan pertahanannya runtuh perlahan. Ia tahu ia tak boleh melewati garis itu. Tapi bagaimana mungkin ia mengabaikan suara hati yang begitu keras berteriak. Waktu berjalan lambat. Hana akhirnya menarik tangannya, menatap David dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak memaksa. Aku hanya ingin kau tahu, aku butuh kau tetap di sini. Bukan hanya sebagai supir, tapi lebih dari itu." David menunduk. Suaranya berat. "Saya akan selalu ada, Nyonya. Tapi izinkan saya tetap menjaga Anda tanpa harus merusak segalanya." Hana mengangguk pelan. Ada kesedihan dalam senyumnya, tapi juga kelegaan. Ia tahu David menahannya bukan karena tak peduli, melainkan karena justru terlalu peduli. Malam itu berakhir tanpa kata-kata lebih lanjut. Mereka kembali ke rumah, masing-masing membawa gejolak yang tak terselesaikan. Hana berbaring di ranjangnya, memejamkan mata, merasakan kembali hangatnya genggaman tangan David. Ia tahu, perasaan itu kini sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Sementara David duduk di mes supir, menatap langit-langit kamar sederhana. Ia menggenggam tangannya sendiri, masih bisa merasakan jejak lembut sentuhan Hana. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya, "Aku akan menjaganya, meski itu berarti aku harus terus menahan diri." Malam itu menjadi titik balik. Sebuah malam yang tidak mereka lupakan.
Malam yang menguji batas sekaligus memperkuat ikatan yang semakin sulit disangkal. Dan di dalam hati mereka, baik Hana maupun David sama-sama tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari masuk malu-malu melalui tirai sutra kamar Hana. Udara masih lembab sisa hujan semalam, membawa aroma tanah basah yang samar. Hana duduk di tepi ranjang, rambut panjangnya tergerai, pandangannya kosong menatap lantai marmer yang dingin. Malam di garasi terus terulang dalam benaknya. Genggaman tangan David, tatapan mata yang tak bisa berbohong, dan rasa hangat yang entah bagaimana masih tersisa di kulitnya. Ia merasakan detak jantungnya berdentum lebih cepat tiap kali bayangan itu kembali. Apakah aku terlalu jauh? Gumamnya dalam hati. Atau justru aku sudah terlalu lama menahan diri? Di bawah, suara mesin mobil terdengar halus. David sudah bersiap menunggu. Hana menarik napas dalam, merapikan gaun elegannya, lalu melangkah turun dengan hati yang berdebar. "Selamat pagi, Nyonya," ucap David ketika membukakan pintu mobil. Suaranya tenang, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak biasa. Ragu, sekaligus kehangatan yang nyaris tak bisa ditutupi. Ia merasakan detak jantungnya berdentum lebih cepat tiap kali bayangan itu kembali. Apakah aku terlalu jauh? Gumamnya dalam hati. Atau justru aku sudah terlalu lama menahan diri? Di bawah, suara mesin mobil terdengar halus. David sudah bersiap menunggu. Hana menarik napas dalam, merapikan gaun elegannya, lalu melangkah turun dengan hati yang berdebar. "Selamat pagi, Nyonya," ucap David ketika membukakan pintu mobil. Suaranya tenang, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak biasa. Ragu, sekaligus kehangatan yang nyaris tak bisa ditutupi. Ia merasakan detak jantungnya berdentum lebih cepat tiap kali bayangan itu kembali. Apakah aku terlalu jauh? Gumamnya dalam hati. Atau justru aku sudah terlalu lama menahan diri? Di bawah, suara mesin mobil terdengar halus. David sudah bersiap menunggu. Hana menarik napas dalam, merapikan gaun elegannya, lalu melangkah turun dengan hati yang berdebar. "Selamat pagi," David berucap ketika membukakan pintu mobil. Suaranya tenang, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak biasa. Ragu, sekaligus kehangatan yang nyaris tak bisa ditutupi. Pagi itu, Hana menghadiri sebuah pertemuan sosial di galeri seni. Para tamu memandanginya seperti biasa. Seorang janda muda yang kaya, memesona, namun tetap misterius. Mereka mengajaknya bercara, melontarkan basa-basi, sebagian menyelipkan pujian dengan niat tersembunyi. Tapi Hana merasa asing. Semua kata-kata itu kosong, hampa. Tak ada yang benar-benar melihat dirinya kecuali satu orang yang berdiri di sudut ruangan dengan sikap tenang. David. Ia berdiri dengan jas hitam sederhana, tidak menonjol, tapi entah mengapa justru menarik perhatian Hana lebih dari siapapun di ruangan itu. Saat mata mereka bertemu, ada getaran halus,
seolah dunia sekitarnya meredup. Selesai acara, dalam perjalanan pulang, Hana menatap keluar jendela, namun pikirannya tertuju pada David. Akhirnya ia memberanikan diri bicara. "David?" Suaranya pelan, nyaris tertelan deru mesin. "Ya, Nyonya? Kalau aku bilang aku tidak ingin sendirian malam ini, apa yang akan kau lakukan?" David terdiam. Jari-jarinya mencengkeram setir lebih kuat. "Nyonya, Anda tahu, itu pertanyaan yang sulit. Aku tidak meminta jawaban sekarang." Hana cepat menimpali, matanya tetap menatap keluar. "Aku hanya ingin kau tahu. Aku lelah menahan semua ini sendiri." David menutup mata sejenak, lalu menarik nafas panjang. Ia tahu perasaan itu kini bukan lagi rahasia sepihak. Malam harinya, hujan kembali turun. Hana duduk di ruang tamu menatap api perapian yang menari. Segelas anggur merah di tangannya hampir tak tersentuh. Pikirannya penuh oleh bayangan David, oleh kata-kata yang tadi ia ucapkan di mobil. Tiba-tiba pintu diketuk. David masuk perlahan, membawa mantel Hana yang tadi tertinggal di mobil. "Anda lupa ini, Nyonya." Hana menoleh, bibirnya mengukir senyum samar. "Terima kasih. Letakkan saja di kursi." David menurut lalu hendak pergi, tapi Hana menahannya. "David." Ia berhenti, menoleh. "Ya, Nyonya." Hana berdiri mendekat. Api perapian memantulkan cahaya di wajahnya, membuatnya terlihat semakin rapuh namun juga mempesona. "Bisakah kau duduk sebentar? Aku tidak ingin sendirian." David ragu sejenak, tapi akhirnya ia duduk di kursi seberang. Keheningan kembali mengisi ruangan. Hana menatapnya lekat-lekat, lalu berbisik, "Kau tahu, aku sudah lama tidak merasa begini. Kau datang dan tiba-tiba semua berbeda. Aku takut, tapi juga aku ketagihan." David menunduk, suaranya berat. "Nyonya, Anda tahu hubungan ini rumit. Saya hanyalah supir Anda. Orang lain mungkin tidak akan mengerti." "Aku tidak peduli dengan orang lain," jawab Hana cepat. Matanya berkaca-kaca. "Aku hanya peduli. Apakah kau merasakan hal yang sama?" Waktu seolah berhenti. David menatap Hana, sorot matanya jujur, tanpa tirai. "Ya, saya merasakannya. Tapi justru karena itu, saya harus berhati-hati. Saya tidak ingin Anda terluka lagi." Air mata jatuh di pipi Hana. Ia mendekat, meraih tangan David, menggenggamnya erat. "Aku sudah terluka sejak lama, David. Kehilangan suamiku membuatku hancur. Tapi bersamamu, aku merasa masih bisa hidup. Jangan biarkan aku kembali ke kegelapan itu." David terdiam. Hatinya berperang hebat. Ia ingin menarik tangannya, menjaga jarak, tapi tubuhnya menolak. Genggaman Hana begitu tulus, begitu manusiawi. Api perapian bergemuruh, menambah suasana yang semakin intens. Hana akhirnya bersandar ke kursi, menutup mata, tangannya masih menggenggam tangan David. "Aku tidak butuh jawaban malam ini. Aku hanya butuh kau ada di sini." David menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Saya akan tetap di sini." Dan malam itu,
tanpa kata-kata berlebihan, tanpa tindakan yang melampaui batas. Mereka hanya duduk berdampingan. Hanya keheningan yang menyatukan, kehangatan yang berbicara. Tapi di luar sana, dunia tidak buta. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa pelayan rumah sudah menangkap tatapan-tatapan yang terlalu lama. Keheningan-keheningan yang terlalu dalam. Rumor kecil mulai menyebar, menunggu waktu untuk meledak menjadi badai. Hana dan Desit mungkin belum menyadari sepenuhnya, tapi perjalanan mereka kini memasuki jalan yang jauh lebih berbahaya. Malam itu bukan sekadar malam biasa. Malam itu adalah titik di mana rahasia mereka mulai tak lagi bisa disembunyikan. Malam itu akhirnya berakhir. Hujan mereda, lampu kota kembali menyala, dan hidup Arini pun berjalan seperti biasanya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang telah berubah. Malam bersama Raka bukan sekadar kebetulan, melainkan titik balik yang membuatnya kembali percaya bahwa kesepian bukanlah akhir dari segalanya. Arini sadar, kebahagiaan kadang hadir dari arah yang tidak pernah kita sangka. Dari seseorang yang sederhana, yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita lihat lebih dari sekadar bayangan di sekitar kita. Terkadang, cinta dan kehangatan justru hadir diam-diam, menyelinap perlahan, dan tumbuh tanpa bisa dihentikan. Sahabat Kisah Luna, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa hidup selalu penuh dengan kejutan. Jangan pernah menutup hati hanya karena masa lalu yang menyakitkan. Jangan pula meremehkan orang-orang yang hadir di sekitar kita, karena bisa jadi mereka menyimpan ketulusan yang selama ini kita cari. Cinta tidak selalu datang dengan janji besar atau kemewahan yang mencolok. Terkadang cinta hadir lewat perhatian kecil, tatapan sederhana, atau bahkan dalam heningnya malam yang penuh rahasia. Dan yang terpenting, jangan takut memberi kesempatan. Karena kesempatan kecil itulah yang bisa membuka pintu menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita dari Kisah Luna. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga kita semua selalu menemukan cahaya cinta dalam hidup kita.